Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok pertama yang akan membahas mengenai laporan analisis sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan yang kami analisis itu adalah Jasa Ekspedisi JNT. Nah, mungkin bisa di next ke slide selanjutnya. Ya, di sini kami beranggotakan berjumlahkan 10 orang ya. Yang pertama itu ada Radia, kemudian ada kedua ada Fedro Prayoga NPM 1, kemudian ada Rika Junior Puspitasari NPM, lalu ada Anissa Karima NPM 12, kemudian ada Novita Sari NPM 13, lalu ada Widya Puspadewi NPM 16, kemudian ada Suci Permata NPM 17, kemudian ada saya sendiri Asep Taufik Hidayat NPM 30, dan ada ini Nadia Antika NPM 36. Nah, kemudian untuk pembahasan yang pertama itu akan dipandu atau akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada Suci. Enggak, saya siap. Baik, terima kasih Kang Asep. Sebelumnya di sini saya Suci Permata, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menurut Winarno tahun 2006 adalah sekumpulan perangkat sistem yang berfungsi untuk mencatat data transaksi, mengolah data, dan menyajikan informasi akuntansi kepada pihak internal atau manajemen perusahaan dan eksternal seperti pembeli, pemasok, pemerintah, kreditur, dan sebagainya. Sedangkan menurut Mulyadi tahun 2016, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan dari kedua pendapat ahli tersebut bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang menyediakan mengolah dan mengorganisasi informasi akuntansi yang ada untuk kemudahan dalam pengelolaan perusahaan dan dalam pengambilan keputusan manajemen dan pimpinan. Boleh di next. Kemudian sistem informasi perusahaan jasa ekspedisi. Menurut HAL tahun 2007, sistem informasi pengiriman barang adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembalikan kepada Kang Asep. Ya, terima kasih kepada Teh Suci yang telah menjelaskan terkait dengan penjelasan atau definisi. Ya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan oleh rekan saya, yaitu Teh Rika. Mangga. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur umum perusahaan ekspedisi. Pada kegiatan awal ada yaitu melakukan deal kontak dengan klien, yaitu pada konsumen datang ke kantor, pihak kantor menanyakan barang apa yang akan dikirim serta tujuan pengiriman yang akan dikirim kemana, lalu sistem pembayaran apa yang akan dikirim. Selanjutnya yaitu mengecek pembayaran down payment, yaitu atau DP. Konsumen memilih pembayaran yang akan dipilih, baik secara cash, or transfer, maupun melalui COD saat barang diterima di tujuan penerimaan. Selanjutnya ada melakukan konfirmasi ke pihak ADM kendaraan, yaitu pihak yang ada di kantor mengkonfirmasi kepada kurir pengirim barang atas adanya barang yang siap dikirim kepada tujuan pengiriman. Selanjutnya di dalam prosedur pengiriman. Yang pertama yaitu menimbang berat barang yang akan diangkut. Sebelum dikirim, berat barang akan ditimbang terlebih dahulu untuk menyesuaikan ongkos kirim yang akan dibayar oleh konsumen. Selanjutnya, mengirim barang sesuai delivery order. Pihak kantor menyerahkan kepada kurir, lalu kurir bertugas untuk mengirimkan barang yang akan dikirim. Selanjutnya, tahap akhir dari prosedur pengiriman yaitu prosedur akhir kegiatan ekspedisi. Setelah ekspedisi kurir mengirimkan paket,
maka pihak kurir akan mengecek ulang pada lab web pada JNT untuk menyelesaikan bahwa barang sudah diterima oleh pihak konsumen. Untuk kegiatan akhir yaitu memeriksa data dari delivery order, yaitu pihak kantor melakukan konfirmasi kepada kurir untuk memastikan bahwa barang sudah diterima oleh pihak konsumen. Selanjutnya, kegiatan akhir yaitu menghitung gaji yang diterima driver. Pihak kantor dan atasannya akan menghitung setiap bulannya gaji yang akan diterima oleh pihak kurir. Yang terakhir yaitu membuat laporan keuangan dari pihak atasan dan pihak kantor serta pihak kurir akan membuat sebuah laporan keuangan dalam 1 bulan berjalan setiap pengiriman dan penerimaan barang yang telah dikirim. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada Terika yang telah menjelaskan mengenai prosedur perusahaan ekspedisi yang kami analisis. Selanjutnya di sini ada bagian alir penerimaan kas. Nah, terkait dengan pembahasan tersebut akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini itu pertama ada bagian alir penerimaan kas. Ada beberapa komponen yang memang berkaitan dengan bagian alir penerimaan kas. Yang pertama ada customer, kemudian ada operasional, ketiga ada akunting, dan terakhir ada kepala cabang. Nah, sedikit menjelaskan, yang pertama itu customer. Di sini customer mengajukan barang yang akan kirim dan dokumen ini pun akan dikirimkan ke bagian operasional. Melihat hubungan antara customer dan operasional sudah dari awal ya. Kemudian bagian operasional menerima dokumen barang yang akan dikirim, kemudian membuat dokumen pengiriman, lalu invoice dan juga resi. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut yang dibuat oleh bagian operasional akan diberikan kepada customer kembali, yang untuk selanjutnya melakukan pembayaran dan mendapatkan bukti pembayaran. Kemudian, bukti pembayaran di sini didapatkan oleh customer dan dikembalikan lagi atau diberikan lagi kepada bagian operasional. Selanjutnya, bagian operasional di sini mencatat laporan penerimaan kas yang diberikan oleh customer, dan laporan penerimaan kas tersebut selanjutnya diberikan kepada bagian akunting. Nah, di sini bagian akunting itu menerima laporan penerimaan kas, lalu melakukan proses atau input laporan penerimaan kas tersebut. Selanjutnya, laporan penerimaan kas itu dibuat menjadi 2 dokumen. Yang pertama itu disimpan di akunting itu sendiri, kemudian yang kedua itu laporan penerimaan kas diberikan kepada bagian cabang atau kepala cabang. Nah, kemudian yang terakhir, kepala cabang menerima dokumen laporan penerimaan kas yang kedua, yang arsip yang kedua tersebut untuk disimpan sebagai arsip. Seperti itu. Terima kasih penjelasan dari saya terkait dengan bagian alir penerimaan kas. Selanjutnya, terkait dengan bagian alir pengeluaran kas, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Enggak, silakan. Baik, terima kasih kepada Kang Asep selaku moderator. Di sini saya, Novita Sari, akan menjelaskan mengenai bagian alir pengeluaran kas. Yang pertama itu ada dari bagian personalia, di mana bagian personalia ini membuat dokumen daftar gaji dan slip gaji, dan dokumen ini nantinya akan diberitahukan atau dikabarkan kepada bagian akunting. Bagian akunting ini menerima daftar gaji dan juga slip gaji, dokumen daftar gaji dan slip gaji, yang mana nantinya akan diverifikasi dan juga divalidasi. Setelah diverifikasi dan divalidasi, dokumen tersebut dijadikan menjadi daftar uang gaji. Uang gaji ini nantinya akan langsung diberikan oleh pihak akunting atau bagian akunting kepada karyawan, dan karyawan akan menerima slip gajinya dan menyimpannya sebagai arsip. Mungkin cukup sekian materi dari bagian alir pengeluaran kas untuk gaji karyawan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih pada Novita yang dijelaskan mengenai bagian alir pengeluaran kas. Ada di sini pengantor yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Widya. Enggak, saya silakan.
Baik, terima kasih kepada Kang Asep selaku moderator. Di sini saya Widya Puspadewi akan menjelaskan tentang bagan alir pengeluaran kas. Di bagian koordinator operasional menerima dokumen keperluan kantor, kemudian membuat laporan peralatan, perlengkapan, dan operasional. Lalu, daftar atau dokumen peralatan, perlengkapan, dan operasional tersebut diberikan kepada bagian personal, dan di bagian personal kemudian melakukan pengecekan barang. Apabila barang yang dicek oleh bagian personal cacat, maka barang itu akan dikembalikan lagi kepada bagian koordinator operasional. Tapi apabila barangnya tidak cacat, maka dokumennya akan diberikan kepada bagian keuangan atau accounting. Di bagian keuangan atau accounting ini menerima laporan pengeluaran kas dan memeriksa biaya yang akan dikeluarkan. Lalu setelah diperiksa, bagian keuangan atau accounting akan mengeluarkan biayanya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih pada Teh Widya telah menjelaskan untuk pengeluaran kas yang bagian untuk perusahaan ya, atau untuk keperluan kantor. Ya, kemudian selanjutnya terkait dengan evaluasi ataupun bagian alir dari perusahaan yang kami analisis akan dijelaskan oleh Kang Yoga. Mangga, saya siapkan. Baiklah, terima kasih Kang Asep. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi bagian alir, yaitu ada beberapa kelemahan yang dapat ditemukan pada sistem yang sedang berjalan, yaitu yang pertama, tidak tersedianya sebuah sistem informasi akuntansi yang mengelola data transaksi keuangan baik untuk keperluan pengiriman maupun penerimaan barang. Yang kedua, pencatatan data transaksi hanya dilakukan pada sebagian buku dan aplikasi Microsoft Excel ataupun Microsoft Word, sehingga risiko kehilangan atau missing data sangat besar. Yang ketiga, adanya ketidakakuratan data yang dikelola karena perhitungan yang dilakukan masih manual, menyebabkan hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Dan yang keempat, adanya data yang dicatat lebih dari 2 kali atau pencatatan berulang, sehingga menyebabkan efisiensi waktu tidak maksimal. Dan yang kelima, dalam pembuatan laporan, keuangan terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kegiatan operasional sangat terkendala. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada bagian evaluasi bagian alir. Selanjutnya saya serahkan kepada Kang Asep. Ya, terima kasih Kang Yoga. Nah, selanjutnya di sini ada solusi ataupun solusi yang dapat dilakukan terkait dengan adanya evaluasi tadi yang kita analisis. Nah, ini akan dijelaskan atau akan dipandu oleh Teh Rini. Baik, terima kasih Kang Asep atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai solusi dari perusahaan jasa, terutama pada ekspedisi JNT. Untuk meminimalisir ataupun meniadakan permasalahan-permasalahan pada sistem yang sedang berjalan, maka perlu dibangun sistem yang baru. Dari sistem yang baru ini, diharapkan kegiatan operasional perusahaan akan lebih efektif dan tentu saja akan membawa dampak positif baik dari material maupun dari segi profesionalitas karyawannya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada Teh Rini. Ini yang terakhir di sini ada rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan kami akan dijelaskan oleh Anissa. Anissa. Ya, di sini saya akan membacakan kesimpulan yang telah kelompok kami simpulkan bersama. Ada beberapa kelemahan yang dapat ditemukan pada sistem yang sedang berjalan, yaitu diantaranya: 1. Tidak tersedianya sebuah sistem informasi akuntansi yang mengelola data transaksi keuangan, baik untuk keperluan pengiriman maupun penerimaan barang. Yang kedua, pencatatan data transaksi hanya dilakukan pada sebagian buku dan aplikasi Microsoft Excel ataupun Microsoft Word, sehingga risiko kehilangan atau missing data sangat besar. Yang ketiga, adanya ketidakakuratan data yang dikelola karena perhitungan yang dilakukan masih manual, menyebabkan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih, saya kembalikan kepada
moderator. Ya, terima kasih pada Anissa. Mungkin terkait dengan kesimpulan atau pembahasan dari kesimpulan untuk analisis sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu kami menganalisis dari perusahaan jasa ekspedisi JNT. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.